Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil penelitian kami dengan judul Sistem Informasi Rancangan Web Restoran. Sebelumnya, kita perkenalkan diri dulu untuk kelompok 2. Di sini ada dengan saya sendiri, Muhammad Mahdeli dengan NIM 122010074. Yang kedua ada Hanhan Hanal Abdurrahman dengan NIM 122010083. Yang ketiga ada Tegar Ramadan dengan NIM 122010050. Ada Lidda Lutfiah dengan NIM 122011180. Lanjut, kita ke latar belakang. Tempat nongkrong, restoran atau kafe menjadi fenomena yang menarik dan berdampak bagi kehidupan sosial masyarakat. Keberadaan restoran dan kafe dalam keseharian masyarakat bagi anak muda telah mendapat posisi tersendiri sebagai salah satu alternatif memanfaatkan waktu luang ataupun tujuan yang lebih penting. Kafe dan restoran merupakan tempat yang kebanyakan sebagai tempat untuk pengunjung bersantai, serta berbincang-bincang dan memesan makanan atau minuman yang terdapat pada menu. Kesulitan yang terjadi di kebanyakan restoran ini ialah ketika melayani pemesanan makanan serta minuman, yaitu pelanggan menunggu lama untuk mendapatkan menu yang dipesan. Kesulitan lainnya ialah ketika pengunjung menanyakan pesanan menu dari pelanggan yang dicatat secara manual. Pencatatan yang manual ini kurang efisien dari sisi waktu serta kemungkinan kesalahan pesan dalam pembuatan pesanan. Kesulitan yang tidak diatasi oleh restoran mampu menurunkan nilai di mata pelanggan. Alternatif dari kesulitan yang terjadi dapat diatasi dengan adanya kemajuan dan penggunaan teknologi dalam melakukan pemesanan minuman dan makanan dengan menggunakan jaringan internet berbasis web. Kemudian di sini ada maksud dan tujuan penelitian. Yang pertama ialah untuk membangun sebuah website sebagai sistem informasi dan promosi untuk restoran Cincong. Yang kedua, untuk memudahkan restoran dalam penerimaan pesanan makanan dan minuman. Yang ketiga, mengurangi permasalahan layanan pelanggan pada restoran Cincong dalam proses pemesanan menu makanan dan minuman secara manual dengan menggunakan ballpoint dan kertas. Yang kemudian akan dibacakan oleh Hanhan Abdurrahman. Untuk metode penelitian, dalam kegiatan penulisan laporan ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, yaitu metode mengumpulkan, menjanjikan, serta menganalisa data sehingga dapat memberikan gambaran yang cukup jelas atas objek yang diteliti untuk menarik kesimpulan. Di sini ada tahapan penelitian, yang kedua studi literatur, analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, dan penyusunan laporan. Next. Dan selanjutnya ada ruang lingkup. Yang pertama yaitu aplikasi yang akan dirancang meliputi halaman informasi restoran, pemesanan menu, tempat, dan delivery. Yang kedua, laporan yang dihasilkan berbentuk SMS gateway. Yang ketiga, proses transaksi pembayaran melalui transfer atau e-money. Yang terakhir, prosedur pembuatan laporan penjualan restoran. Next. Dan di sini ada landasan teori. Urutannya yaitu ada konsep dasar sistem, pengertian sistem informasi, karakteristik sistem, klasifikasi sistem, dan peralatan pendukung. Next. Landasan teori. Konsep dasar sistem dalam era globalisasi dan semakin meningkatnya sistem informasi perkembangan teknologi dan semakin jauhnya spesialisasi dalam perusahaan serta semakin banyaknya perusahaan-perusahaan yang menjadi besar, sehingga hampir semua perusahaan sudah dan mungkin wajib menggunakan sistem, baik sistem yang sifatnya manual maupun yang sifatnya sudah terkomputerisasi. Dengan demikian, tidak heran kalau sistem itu sendiri banyak dipelajari dan dianalisa.
sistem secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu totalitas himpunan bagian-bagian yang satu sama lain saling berhubungan sedemikian rupa, sehingga menjadi satu kesatuan yang terpadu untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Maaf, peralatan pendukungnya, oke. Peralatan pendukung yang kami gunakan dalam melakukan riset penelitian pedestrian thinking ini antara lain yang pertama laptop, yang kedua handphone, dan yang ketiga adalah buku. Next. Selanjutnya pembahasan akan dijelaskan oleh Tegar Ramadan. Silakan Tegar. Selanjutnya adalah pembahasan. Di sini ada 3 poin, yaitu permasalahan pokok, analisis permasalahan, dan solusi dan perbaikan permasalahan. Permasalahan pokoknya, yang pertama, pemesanan menu yang lama. Pemesanan menu yang lama sering terjadi di kafe maupun restoran sehingga menyebabkan mengantri. Yang kedua, pesanan menu yang dicatat secara manual. Pesanan dicatat secara manual bisa menyebabkan pelanggan mengantri. Yang selanjutnya ada analisis permasalahan. Yang pertama, pelayan kurang cekatan. Yang kedua, metode pemesanan yang tidak menggunakan aplikasi. Yang ketiga, kurangnya kualitas sumber daya manusia. Yang keempat, tidak menerapkan sistem POS atau bisa disebut point of sale. Selanjutnya ada solusi dan perbaikan masalah. Yang pertama, pelayan kurang cekatan. Pelayan seringkali bermalas-malasan dalam hal bekerja, maka dari itu harus mempunyai kepala toko agar bisa mengontrol para karyawan toko sehingga bisa disiplin. Yang kedua, metode pemesanan yang tidak menggunakan aplikasi sering terjadi hal mengantri dalam memesan makanan. Oleh karena itu, kita harus membuat aplikasi yang bisa memesan menu secara online agar menghindari mengantri. Yang ketiga, kurangnya kualitas sumber daya manusia. Dengan kualitas sumber daya manusia yang rendah, akan memperlambat pelayanan restoran. Oleh karena itu, dibuatnya pelatihan untuk karyawan seputar hard skill maupun soft skill. Yang keempat, tidak menerapkan sistem POS. Kasir masih manual dalam mencatat menu ataupun pembayaran. Oleh karena itu, sistem POS sangat berguna untuk melakukan transaksi penjualan retail. Selanjutnya akan disampaikan oleh Lita. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan dan saran. Perkembangan teknologi dan industri membawa dampak bagi kehidupan manusia, terutama pada dunia saat ini. Di samping itu, banyaknya usaha bermunculan, baik perusahaan kecil maupun besar, berdampak pada pesaing yang ketat antara perusahaan, terutama persaingan yang berasal dari perusahaan yang sejenis. Hal ini menyebabkan perusahaan yang menerapkan konsep pemasaran perlu mencermati perilaku konsumen dan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelinya dalam usaha-usaha pemasaran sebuah produk yang dilakukan. Pada konsep pemasaran ini, salah satu cara untuk mencapai tujuan perusahaan adalah dengan cara mengetahui apa kebutuhan dan keinginan konsumen atau pasar sasaran serta memberikan kepuasan yang diharapkan secara lebih efektif dan efisien dibandingkan para pesaing lainnya. Mungkin hanya itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.